Kantor Disduk Capil Bandar Lampung telah ramai didatangi warga di hari pertama masuk kerja pasca Lebaran Senin pagi. Mereka datang untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, mulai dari kartu keluarga, KTP, hingga kartu identitas anak atau KIA. Meski ramai, namun tidak ada antrian yang berarti. Warga mengaku mengurus dokumen kependudukan lebih awal untuk menghindari antrian. Iya, itu apa, Bu? Kartu identitas anak. Itu tadi udah jadi atau belum, Bu? Belum, lagi nunggu antri. Ibu kesini dari jam berapa, Bu? Jam berapa ya? Kurang lebih jam 10-an. Mas, ini buat apa, Mas? Ini saya mau ngurus kartu keluarga sama KTP ayah saya. Udah selesai? Belum, soalnya kan masih ada kekurangan, kayak harus dicantumin fotokopi ijazah sama buku nikah, sedangkan belum dibawa gitu fotokopinya. Pelayanan di kantor Disduk Capil Bandar Lampung di hari pertama kerja pasca Lebaran berlangsung normal. Seluruh pegawai telah masuk kerja. Pegawai Disduk Capil meminta warga untuk tidak menggunakan jasa calo saat mengurus administrasi kependudukan karena seluruh pelayanan gratis. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sepekan pasca Lebaran, harga daging sapi di Pasar Bandar Lampung belum turun. Seperti terpantau pada Senin pagi di Pasar Wai Halim, harga daging sapi masih Rp140.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga daging sapi masih bertahan mahal karena harga dari agen belum turun. Harga daging sapi Rp140.000 per kilogram ini terjadi sejak beberapa hari sebelum Lebaran. Kenapa diliputnya baru sekarang? Harga gini masih 14-15 kalau di Wai Halim. Kalau misalkan puncak-puncak itu kapan, Pak? Puncak naiknya harga daging itu, Pak? Ya pas sebelum Lebaran Idul Fitri ini. Tapi kalau untuk pembeli sendiri gimana, Pak? Masih ramai apa gimana? Kalau buat bakso kita jual 130. Kalau ketengan 14-15. Untuk harga daging ayam turun Rp5.000 per kilogram. Daging ayam yang semula dijual Rp35.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, pasca Lebaran ini konsumen terbanyaknya dari kalangan penjual makanan. Kalau sekarang harga ayam berapa, Bu? Harga ayam macam-macam. Ada yang di bawah ini harga 37 sama harga 53. Kalau misalkan kemarin-kemarin berapa, Bu? Sebelum Lebaran? Sebelum Lebaran, pokoknya sebelum perpekan itu kan masih normal ya. Masih harga ini masih harga 33, 35. Untuk harga sejumlah bumbu masak masih bertahan tinggi. Bawang putih masih di kisaran harga Rp30.000 per kilogram. Namun untuk harga cabai umumnya turun. Harga cabai merah pada sebelum Lebaran hingga Rp60.000 kini telah turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga di Lampung Barat memakai topeng berbagai bentuk menjadi peserta pawai topeng Sekura. Pawai topeng Sekura rutin digelar saat Hari Raya Idul Fitri. Mereka bersuka cita menyambut Lebaran sekaligus ajang silaturahim kepada para tetangga dan sanak keluarga. Selain oleh warga Lampung Barat, pawai budaya juga mendapat sambutan dari warga daerah lain yang menonton. Gimana acaranya? Seru nggak, Pak? Seru, bener, Pak. Rame. Ada apa aja di acara ini? Ada pawai topeng, ada yang turun gunung, istilahnya ya. Ya topeng-topeng kera gitu. Karnaval lah, pawai. Senang ya, jadi ada kegiatan ini, senang ya datang ke Lampung Barat? Senang. Menurut pemuka adat Lampung Barat, topeng Sekura terdiri dari dua jenis, yakni Sekura Kamak dan Sekura Betik atau Helau. Topeng Sekura awalnya digunakan oleh 4 paksi atau suku yang menyebarkan Islam di Kerajaan Skala Berak, Lampung Barat. Pada Sekura ini ketika kerajaan Skala Berak kuno, suku Tumi,
Runtuhlah kerajaan skala berat dengan masuknya Pak Sipak dengan penyebaran agama Islam dengan cara diadu domba para suku Tumi ini atau animisme, diadu domba dengan memakai topeng sehingga tidak tahu siapa lawan dan siapa kawan. Disitulah penjelmaan daripada Sekura itu sendiri. Selain pawai, peserta topeng Sekura juga mengikuti lomba panjat pinang atau disebut Sekura Cakak Buah. Pawai tahun ini juga digelar sebagai bentuk rasa syukur, sekaligus berdoa supaya pandemi segera berakhir. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Begal motor bernama Hendra ditembak kakinya oleh tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Utara Senin siang. Tersangka berusaha menyerang petugas dengan senjata tajam saat akan ditangkap di rumahnya di Kecamatan Selagai Linggai, Lampung Tegah. Tersangka membegal motor bersama seorang temannya yang sudah ditangkap lebih awal. Keduanya terlibat pembegalan motor di 3 TKP di Lampung Utara. Modus tersangka menghadang korban di jalan sepi. Kawanan ini dikenal sadis dan tidak segan-segan melukai calon korbannya dengan senjata tajam. Ya, jadi pelaku ini merupakan DPO dan kita tangkap di Desa Negeri Katon, ya, Kecamatan Selagai, Lampung Tengah. Berapa TKP Pak dia ini melakukan aksinya? Untuk TKP ini sebanyak 3 TKP ya melakukan aksi begalnya. Di mana aja? Untuk TKP pertama itu di Abung Barat, kemudian TKP kedua itu di Abung Tengah, dan TKP ketiga di Abung Barat. Polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan tersangka untuk menyerang petugas. Sementara untuk motor hasil kejahatannya telah dijual. Kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu penadahnya. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.